Shalom Bu. Ya, shalom Pak Frans. Nah, ini baru keluar suaranya. Oke, sehat-sehat ya Bu ya. Ada. Puji Ya. Tuhan. Puji Tuhan. Baik, malam hari ini kita semua sudah menantikan bagaimana Ibu diproses oleh Tuhan malam hari ini, dan Ibu akan bersaksi. Silakan Bu, waktu dan tempatnya. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Shalom semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Bu Eli dan tim dari PT Victory yang sudah memberikan kesempatan untuk saya bersaksi, untuk menyaksikan cinta kasihnya Tuhan ya. Langsung aja, pada Oktober tahun 2018, di minggu-minggu terakhir, biasanya itu kan suami memang telepon untuk setiap minggunya, tanya, telepon dengan anak-anak juga. Tapi yang kali ini suami nggak telepon sama anak-anak. Tahu-tahu nggak ada hujan, nggak ada angin. Suami bilang kalau kepingin pisah dengan alasan yang nggak bisa dia memberikan penjelasan, katanya dengan alasan sudah nggak cocok lagi. Gitu. Dan di saat itu saya juga sempat tanya, dia tetap bilang kita sudah nggak ada kecocokan lagi. Akhirnya dia langsung tutup telepon, terus saya telepon balik, itu nggak bisa. Dia nggak mau terima. Saya IG, langsung IG saya diblokir. Begitupun juga saya akhirnya coba lagi ke WA, saya telepon lagi. Ternyata WA saya diblokir juga. Terus saya bingung. Saya mau hubungin gimana ini? Akhirnya satunya cara saya menghubungin mertua. Dengan akhirnya saya telepon ke mertua, menceritakan keadaan ini. Akhirnya mungkin mertua itu telepon sama suami, langsung akhirnya WA saya yang diblokir itu dibuka lagi. Dan bilang, kamu nggak usah telepon-telepon aku lagi, dan juga nggak usah WA-WA, kalau bukan urusan tentang uang, itu aja katanya. Setelah itu, saya down banget. Saat itu saya ngambil obat, entah obat apa aja yang ada di rumah, saya selalu minum. Setiap ada suami bilang untuk cerai gitu. Setiap perkataan itu selalu saya down, minum obat itu. Sampai anak-anak juga stres. Dan singkat cerita, di tahun 2020, itu di Oktober juga, awal Oktober, suami bilang begitu lagi. Dan puji Tuhan, di saat itu Tuhan melawat saya. Saat saya mau ngambil obat-obatan yang sudah saya sediakan itu, Tuhan bilang, coba itu ditaruh, katanya. Tuhan bilang gitu. Terus saya dituntun Tuhan untuk membuka YouTube. Terus saya buka YouTube, ternyata langsung begitu saya buka YouTube, saya ketemu dengan channel YouTube-nya Bu Eli. Dan akhirnya saya mulai melihat dari YouTube itu, ternyata saya mendapat kekuatan baru dari Tuhan melalui firman yang dibawakan Bu Eli. Setelah itu, selesai melihat YouTube, Tuhan berkata sama saya lagi, coba kamu buka IG-nya Bu Eli, katanya gitu. Setelah saya buka, langsung saya ketemu di wall-nya Bu Eli, itu terdapat nomor WA-nya Bu Eli. Dan saya langsung disuruh Tuhan simpan. Kamu simpan aja nomor itu. Ya Tuhan, saya simpan. Setelah saya simpan,
Terus Tuhan bilang, coba kamu konseling aja sama Bu Eli. Nanti kamu ada kekuatan baru. Karena Bu Eli sudah saya pakai untuk memberkati orang-orang yang memang dalam kehancuran rumah tangga. Tuhan bilang gitu. Terus akhirnya saya memberanikan diri untuk DM ke Bu Eli. Saya cerita gini. Terus akhirnya Bu Eli memberikan nomor. Dan saya saat itu juga masih mungkin dalam keadaan kalau saya simpan lagi nomor itu. Ternyata yang diberi Bu Eli itu sudah tersimpan. Terus akhirnya kita WA sama Bu Eli. Akhirnya Bu Eli bilang mau digabungkan dengan di grup. Ya Bu Eli, saya mau. Akhirnya di grup itu saya mendapat teman yang baru, dapat kekuatan baru, selalu ikut ibadah-ibadah baik di Zoom maupun di IG. Saya mendapatkan kekuatan baru. Apa yang diajarin Bu Eli untuk menjalankan 3B, mulai saya terapkan. Dan saat itu saya mulai nggak mau melihat apa yang suami katakan baik di WA ataupun dengan enak di WA itu, saya tutup mata. Memang nggak mudah untuk menjalani itu. Saat saya down, saya juga konseling sama Bu Eli lagi. Katanya Bu Eli, nggak apa-apa, jaga hati. Katanya gitu. Jaga hati, tetap 3B itu dijalankan, nggak usah direken, nggak usah didengar, katanya gitu. Ya, singkat cerita, akhirnya di bulan Maret tahun ini, awal Maret, tahu-tahu suami itu telepon. Saya pun juga kaget, wow, Tuhan bekerja luar biasa ini, kok sudah mulai telepon gitu. Pas saya angkat, telepon itu nggak ada suara, cuma hanya dengar desas-desus dari di jalan itu mungkin suami dengar. Sampai 5 menit saya telepon halo, nggak ada jawaban. Akhirnya telepon itu dimatikan. Setelah dia telepon itu beberapa hari kemudian WA lagi bilang kalau untuk minta pisah. Terus saya down lagi. Saya bilang sama Bu Eli ini kok begini, nggak usah dilihat, biarkan aja, katanya Bu Eli. Tetap jaga hati, jaga sikap gitu. Terus akhirnya ya saya berdoa sama Tuhan. Ya memang akhirnya Tuhan pakai Bu Eli untuk mendoakan saya juga. Terus akhirnya saya dapat kuat lagi. Saat saya nggak mau biar apa yang dikatakan suami apapun itu, saya berserah sama Tuhan. Pasti ada pemulihan yang terjadi buat keluarga kami. Tuh. Memang saat ini belum ada kejadian yang nampak hasil pemulihan. Tapi pada suatu saat itu saya berdoa sama Tuhan dan Tuhan menjawab doa saya dengan perkataan gini, tenang anakku, apa yang menjadi milikmu akan menjadi milikmu kembali. Itu yang menjadi kekuatan saya, Pak Frans. Oke. Ya. Ya, baik ya. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan, Bu. Berarti Ibu ini terpisah dengan suami karena suami urusan pekerjaan, begitu, Bu? Iya, betul. Oke. Ya. Nah, baik. Sekarang apa sih yang Ibu rasakan sekarang ini?
apa namanya, mungkin dijamah Tuhan atau merasa dipulihkan Tuhan begitu? Ya, memang saya merasa dipulihkan Tuhan. Begitupun juga anak-anak, saya juga sudah melihat ada pemulihan dari Tuhan. Dan Oke. saya yakin pasti suatu saat nanti Tuhan akan memulihkan suami. Oke. Baik, Ibu tadi sempat berkata minum obat-obatan itu dalam rangka untuk bunuh diri begitu, Bu? Betul. Oh, kenapa Ibu mau melakukan itu? Apa tidak punya pengharapan begitu? Ya, selain stres ya kayak merasa sudah nggak berguna gitu. Sudah mulai menyerah begitu ya, Bu ya? Iya, Iya. Tapi sekarang udah nggak mau lagi bunuh diri kan, Bu? enggak. Sekarang udah beda ya, puji Tuhan. Baik, Ya, masalah keuangan, Bu. Apakah sampai hari ini suami ya, masih tetap memberikan nafkahnya kepada Ibu? masih, masih. Masih. Oke. Ya. Baik, sikap anak-anak sekarang bagaimana? Eh, Kalau waktu itu ya sikap anak-anak ya memang saya lihat mereka ada kebencian. Iya. Terus saya juga pernah tanya dengan Bu Eli. Bu Eli, ini saya kan khawatir dengan anak-anak, dengan Iya. sikap anak-anak ke papanya. Eh, apa takutnya saya nanti mereka akan kepahitan dengan suami, dengan papanya. Terus Bu Eli bilang ke saya, lebih baik jangan dikasih tahu masalah papanya, gimana. Tapi kan saya juga nggak bisa membohongi mereka, karena mereka pun juga bukan kecil lagi gitu. Pasti akan tahu juga. Akhirnya saya bilang, udah enggak apa-apa. Apa yang papamu saya bilang, apa yang papamu perbuat itu di luar kesadarannya. Saya bilang gitu. Tapi kamu tetap harus ngampuni. Oke. Itu aja saya bilang ke anak-anak. Oke. Jadi Ibu mengajak anak-anak supaya tidak membenci papanya begitu ya? Iya, Nah, iya, betul. Ibu, nah ini ada pertanyaan dari jemaat juga tentang suaminya bekerja di luar kota. Ya, saya jawab sendiri langsung ya. Tadi sudah disampaikan, sudah ya. Kemudian, menurut Ibu apa keuntungan yang Ibu dapat sekarang sejak setelah diproses oleh Tuhan seperti ini? Keuntungannya lebih dekat lagi ya dengan Tuhan. Ya, lebih dekat sama Lebih Tuhan. mendekat lagi, jadi lebih banyak Ya. untuk lebih banyak waktu untuk membaca Alkitab. Oh, iya. Oke, baik. Kemudian pemulihan apa saja yang Ibu bisa rasakan selain pemulihan hati? Ibu di mute, Ibu. Tolong dibuka lagi mute-nya, Bu. Tolong mic-nya dibuka lagi, Bu. Nah, ya. Pemulihan apa saja, Bu, yang Ibu Kalau rasakan? pemulihan ya hati saya itu lebih kayak perasaan dan hati saya itu merasa lebih lebih tenang gitu Pak Frans. Dan Oh, lebih juga tenang. dalam keadaan finansial saya rasa semakin mendapat berkat dari Tuhan. Wah, luar biasa. Ibu sendiri sekarang bekerja atau punya bisnis atau apa? Saya usaha cateringan. Oke, puji Tuhan. Jadi ada bisnis sendiri ya. Jadi Ya, selain hati dipulihkan, keuangan dipulihkan, dan kita percaya nanti suami pun juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Ya, amin. puji Tuhan. Baik, mungkin ada pesan Ibu buat wanita-wanita hebat di komunitas ini? Ya, untuk saudara-saudari semua yang memang dalam pergumulan, memang nggak semudah yang kita hadapi, tapi dengan iman dan percaya saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Jamahan Tuhan pasti ada. Itu aja. Semakin dekat lagi dengan Tuhan, semakin melekat, jangan menjauh.
Oke, terima kasih Bu NN yang sudah Sama-sama. sharing firman Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Nah, ini adalah seorang wanita yang luar biasa ya, wanita yang berkemenangan, dan saya berkata bahwa kita perlu komunitas, dan Anda sudah ada di sebuah komunitas yang baik untuk bisa sama-sama bertumbuh bersama. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan untuk hambanya Ibu Gembala, Ibu Eli Kurniawati. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bawa dalam doa dulu. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, kalau kami masih ada kesempatan untuk Zoom mendengar sebagian isi hatimu, untuk kami berjalan makin kuat, itu semua karena anugerah yang kau berikan. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hambamu, lawat setiap kami yang bergabung malam ini, dan biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya ya. Kita percaya bahwa sesuatu hal, mungkin saudara melihat ini kesaksian nggak ada endingnya, belum ending ya. Tapi saya kasih tahu ketika kesaksian ini ya, dia punya pengharapan yang luar biasa, itulah iman. Dan saudara lihat ada hasil yang Tuhan kerjakan, bukan belum ya. Karena ada banyak pintu ya, kalau dia cerita bagaimana Bu NN cerita keadaan anak-anak jauh lebih baik, keuangan juga jauh lebih baik. Itu artinya Tuhan menunjukkan setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi, dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu menyertai saudara dan saya dalam segala hal. Tapi ketika proses itu selesai nanti, saudara akan lihat hasil yang luar biasa. Tapi pada saat proses terjadi sekalipun, saudara tetap disertai. Ya, saudara masuk dapur api tidak akan pernah membakar saudara dan saya. Ya, melewati sungai sekalipun, sungai tidak pernah menghanyutkan saudara dan saya. Ya, kita percaya bahwa hari ini saya cuma ngajarin ibu-ibu atau bapak siapapun ya, jangan pernah lebay. Ada banyak ibu-ibu yang konseling hari-hari ini, banyaknya menuntut kapan saya dicintai, kapan suami saya perhatian sama saya, kapan suami saya bisa seperti dulu ya. Sering kali saya berkata, itu cuma urusan daging. Hari ini fokus berubah. Jangan nuntut kapan suami mencintai saudara, memperhatikan, mengasihi. Saya mulai ajari, mulai berkata, Tuhan, saya mau suami saya cinta pada Tuhan. Bukan cinta saya dulu, tapi cinta mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kalau dia cinta mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, otomatis akan cinta istri anak-anak secara luar biasa. Ya, saudara tidak perlu takut dicintai suami, itu cuma perkara daging. Mati cintanya suami tidak dibawa. Mau pusing hartanya suami, mati harta suami tidak dibawa. Tapi hari ini ketika fokusmu benar, ibu-ibu saya beri tip. Kalau ini masih belum dicintai, mulai berubah pola pikirnya. Pikirkan apa? Seperti saya mikirkan, suami saya lagi sekolah kehidupan supaya dia belajar mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Sabar ya ibu-ibu yang belum dicintai, diperhatikan suami, suami lagi sekolah kehidupan. Siapa yang enggak mau lihat suami sekolah kehidupan, hasilnya pasti apa? Luar biasa. Daripada suami mencintai saudara tapi tidak pernah sekolah kehidupan sama Tuhan, hasilnya nanti bisa berubah saudara. Yang dilihat baik itu cuma tipuan di luar, hatinya belum sekolah. Tapi hari ini sabar, kasih kesempatan Tuhan untuk mendidik, mendisiplin suamimu merubah hatinya secara dari dalam. Amin. Ya, saya malam ini mau khotbah tentang bagaimana berharap saat tidak ada dasar. Ya, sesuai dengan bagaimana kesaksian Bu NN. Kita percaya bahwa kalau saudara alasan untuk berharap, tidak ada dasar untuk berharap, Eileen bisa tayangin quote-nya ya, karena dia buka pintu yang tertutup. Ya, yang kedua karena dia buka jalan saat tiada jalan ya. 2 Korintus 4 8b itu semua saya sudah cantumkan, tidak saya buka satu-satu karena nanti waktunya tidak keburu. Ada banyak ayat yang akan saya buka. Yang ketiga karena pertolongannya tidak pernah terlambat, dan yang keempat penyertaannya sempurna. Kalau saudara lihat dari bagian Tuhan,
hari ini jangan pernah berhenti berharap. Sesulit apapun jalan hidupmu, ya, kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia pasti buka pintu, dia pasti buka jalan, dia pasti pertolongannya tidak pernah terlambat, on time. Dia pasti punya penyertaan buat saudara dan saya, pasti sempurna. Amin, saudara. Dan kita percaya hari ini mungkin keadaan hidup saudara. Tadi sementara saya menyiapkan ayat ini, ya, ada lagu yang Fran bisa lagu yang saya pesan. Saya heran tiba-tiba lagu ini bisa muncul, ya. Dan saya itu lupa lagu ini. Saya cuma gini, apa ya Tuhan? Lagu ini muncul. Fran boleh nyanyikan itunya sebentar, ya. Saudara lihat kata-kata ini. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Ya, terima kasih Fran. Saudara tahu, lagu ini saya sudah lupa. Sampai tadi saya ulang-ulang belajar sendiri. Tapi Tuhan itu terus ingat waktu saya persiapkan firman ini. Tuhan bilang gini, sampaikan. Kenapa anak-anakku harus punya pengharapan sekalipun bukti itu tidak ada. Mungkin saudara lihat modal saudara, kemampuan saudara, kekuatan saudara sudah tidak ada lagi. Keharmonisan rumah tangga buktinya nol. Tapi percayalah saudara, lihat Mazmur 32 ayat 6. Waktu Tuhan tuntun saya untuk mendapatkan firman ini, saya takjub. Tuhan cuma ingatkan, aku memberi apa yang aku pinta. Itu sebabnya hari ini yuk tetap berharap. Mazmur 32 ayat 6 berkata, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Saya waktu baca ayat ini, saya bilang, ini yang butuh jawaban hari-hari ini. Engkau sedang dilanda banjir besar. Mungkin kemampuanmu sudah tidak ada, kekuatanmu, modal, semua kekuatan sudah tidak ada. Dasar untuk berharap, buktinya semua Bu Eli nol. Tapi percayalah, hari ini ketika saya merenung ayat ini dan lagu ini, Tuhan ingatkan satu hal, engkau tidak punya apa-apa, tapi engkau punya kekuatan doa. Apa yang membuat saudara hari ini tetap berharap di saat tidak ada dasar untuk berharap, yaitu adalah doa. Daud berkata, selama Tuhan dapat ditemui, ya, mari orang saleh itu berdoa, sehingga pada waktu banjir besar itu terjadi, saudara dan saya tidak mengalaminya. Saudara dan saya diluputkan. Itu lagu tadi, saya merenung, oh ya ya Tuhan, lagu ini dengan firman ini cocok. Pesan Tuhan klop saudara. Hari ini yuk kita bahas. Tuhan mau dasar untuk saudara tetap berharap di saat buktimu tidak ada, yaitu kekuatan doamu. Yuk kita baca 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Kalau saudara tahu kekuatan doa hari ini, ada banyak orang berbicara, berkata buat konseling Bu Eli, apa karena doa saya yang salah, sehingga doa-doa saya, masalah saya bertambah rumit. Ya,
Kita percaya kalau kita baca ayat ini, kita mau juga menyelidiki. Apakah sikap dalam kita berdoa itu sudah sesuai dengan yang Tuhan mau? Kalau saudara sungguh-sungguh berdoa, percayalah doa orang benar itu besar kuasanya. Doa yang saudara naikkan itu akan meluputkan banjir besar yang akan melanda saudara. Jelas. 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, dikabulkan, saudara. Makanya tidak ada doa yang sia-sia. Doamu dikabulkan ketika engkau berdoa menurut kehendaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Yang kedua, kita akan memperoleh. Hebatnya kekuatan doa, Tuhan mengabulkan. Dan yang kedua, kita memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta. Saudara, dua hal. Satu, yang pertama, kalau Tuhan mengabulkan doa menurut kehendaknya, saudara pasti kalau berdoa percaya diri. Saudara percaya kehendak Tuhan itu pasti terbaik. Sekalipun hari ini seperti rumah tangga Bu NN, tidak ada dasar untuk berharap untuk suaminya melihat pemulihan. Sikapnya cuek Bu Eli, tidak peduli, rasanya kayak sama saya enak. Tapi satu hal, ketika kita tahu bahwa Tuhan mengabulkan doa menurut kehendaknya, kehendak Tuhan itu apa? Perceraian? Kehendak Tuhan itu suamimu cuek? Enggak. Kehendak Tuhan selalu terjadi pemulihan. Kalau kita berdoa, tidak ada dasar untuk berharap. Kita tahu kehendak Tuhan pasti terjadi. Kenapa saya bertahan sampai hari ini? Karena saya tahu kehendak Tuhan, walaupun suami saya sampai punya 2 anak, Dia tidak ingin memisahkan saya dan suami. Walaupun orang bilang susah, kalau sudah punya anak susah, apalagi suamimu cinta, susah. Tapi kehendak Tuhan, saya berdiri, saya tahu ini pengharapan saya. Karena saya tahu kehendaknya bukan untuk membuat saya dan suami dipisahkan. Keluarga saya berantakan, tidak ada saudara. Kalaupun hari ini keuanganmu kacau balau, dan saudara tetap berdiri untuk tetap berharap kepada Tuhan, percayalah, tidak ada kehendak Tuhan saudara bangkrut. Tidak ada saudara. Tidak ada kehendak Tuhan keuanganmu diporak-porandakan. Tidak ada kehendak Tuhan waktu saudara masuk di masa pandemi ini membuat hidupmu hancur-hancuran. Tidak ada saudara. Kalaupun terlihat keadaan hancur dan saudara tetap berdiri di atas pengharapanmu, percayalah, Dia adalah Tuhan yang selalu membuka pintu. Dia adalah Tuhan yang selalu membuka jalan keluar saat semuanya jalan tertutup. Dia adalah Tuhan yang selalu tepat waktu memberi pertolongan. Bahkan Dia adalah Tuhan yang penyertaannya selalu sempurna. Ya, kita percaya saudara. Itu yang membuat hari ini kita tidak perlu takut. Yang kedua, kita memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta. Bagaimana kita bisa memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta? Ini yang akan saya bahas. Yuk kita buka hari ini 1 Yohanes 3. Ya, ini sikap kita hari ini di dalam doa. Kalau saudara ingin memperoleh apa yang saudara minta, mulai selidiki saudara. Hati saudara selidiki. 1 Yohanes 3 ayat 22 dan 23. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya. Jadi Tuhan itu seolah-olah firman ini memberikan peneguhan. Kamu minta, kamu memperoleh. Tapi kamu harus menuruti segala perintah Tuhan. Dan hidup berkenan kepadanya. Berbuat. Apakah selama ini saudara sudah hidup dalam perkenanan Tuhan? Dan saudara lihat ayat berikutnya. Dan inilah perintahnya. Yang pertama, supaya kita percaya saudara.
akan nama Yesus Kristus dan anak-anaknya dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi bagian kita ada 3 hal. Perintahnya yaitu supaya percaya dan saling mengasihi, dan yang ketiga hidup berkenan, berbuat seperti apa yang Tuhan mau. Kalau dari 3 ini saudara belum, kita mulai perbaiki. Jangan banyak menuntut doa yang dipenuhi, minta amanah Tuhan, katanya firman, minta diperoleh. Buktinya enggak dapat sesuatu. Karena saudara salah dalam bersikap. Tuhan bilang percaya. Yang kedua, apakah engkau sudah punya hati saling mengasihi? Hatimu sudah bersih enggak waktu engkau berdoa? Kalau masih simpan dendam, masih simpan amarah, doa saudara hari ini, Tuhan bilang gini, lawong kewajibannya belum dijalankan, banyak tuntutannya. Suruh percaya ya enggak bisa percaya, naik turun. Jujur kalau saudara hari ini depresi, itu menunjukkan respon saudara enggak percaya Tuhan. Saudara enggak percaya penuh loh. Orang depresi itu karena meragukan Tuhan. Coba kalau saudara renungkan, saudara punya sikap yang percaya bahwa Tuhan selalu buka jalan dan Dia selalu buka pintu. Saudara hari ini sikapnya menghadapi badai. Saudara punya kekuatan doa. Saudara paling cuma berdoa bisa ngomong gini, terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Jujur saya berdoa, saya tidak pernah banyak minta hari ini. Waktu saya mengenal Tuhan, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih, ucap syukur, jadilah kehendak-Mu. Kenapa saya tidak banyak nuntut? Karena kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik. Tidak usah saya banyak nuntut, minta bertele-tele. Saya tiap hari ngomong, Tuhan, mana Tuhan? Penuhi Tuhan, uang, suamiku. Kehendak Tuhan selalu memberkati orang benar. Karena berkat itu ada di atas kepala orang benar. Masalahnya kita hari ini 3 hal. Yuk, percaya penuh, saling mengasihi, hidup berkenan. Bahas. Yang percaya penuh itu kenapa? Kalau saudara hari ini sudah kehilangan bukti, saudara sudah kehilangan kekuatan, kemampuan, saudara sudah tidak mampu lagi. Ini yang Daud katakan, Mazmur 34 ayat 18-19. Apa sih untungnya kalau saudara punya percaya? Saudara, kita baca, apabila orang benar itu berseru-seru. Lihat ya saudara, tidak ada doa yang sia-sia loh saudara. Maka Tuhan mendengar. Katakan Tuhan dengar saudara. Tidak ada doa sia-sia. Kalau saudara mikir doamu cuman seperti uap, itu intimidasi iblis. Itu kelicikan iblis karena iblis tahu kekuatan doa orang benar. Itu dahsyat. Amin saudara. Dan ini melepaskan saudara dan saya dari kesesakan, satu kesesakan, enggak loh saudara, segala. Firman Tuhan berkata kesesakannya itu segala saudara. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Hari ini ibu-ibu yang lagi patah hati sama suaminya, ya, hari ini yang ditinggal pasangannya lagi patah hati, ingat masih ada Tuhan. Saudara enggak perlu lebay. Doamu itu pasti akan didengar Tuhan. Karena waktu saudara disakiti, Tuhan itu dekat-dekat. Firman berkata, Tuhan bukan jauh, jadi tidak usah nangis. Tuhan tahu enggak? Seperti Bu NN tadi, dicuekin suami. Tahu. Tuhan tahu enggak suaminya bilang enggak cinta anak? Tahu saudara. Hari ini percaya. Yang ketiga, Tuhan itu menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara yang sudah depresi tingkat tinggi, hari ini teruslah berdoa. Karena Tuhan pasti datang menyelamatkan orang-orang yang sudah remuk, yang sudah berkata, Tuhan, aku angkat tangan. Aku sudah tidak bisa apa-apa. Semua apapun jalanku sudah tertutup tembok tebal. Maju tidak bisa, mundur tidak bisa, mau kemana tidak tahu arah.
Percayalah, hari ini jangan pernah berhenti berdoa, karena janji Tuhan 3 hal. Tuhan melepaskan kita dari segala kesesakan. Tuhan memulihkan orang yang patah hati. Ibu-ibu yang lagi patah hati, tidak usah lebay. Izinkan hari ini suamimu sekolah kehidupan bersama Tuhan, supaya nanti kalau kembali pulih enak. Ngalami pemulihannya enggak dredeg-dredeg. Ada banyak ibu-ibu yang hari ini sudah dipulihkan pun ya. Ibu-ibu ini aneh. Nanti berdoa suaminya balik. Setelah balik masih dicurigai. Pegang handphone dikit sudah mikirnya ke sana. Ya, ibu-ibu, hidup seperti itu enak enggak sih? Suamimu pergi minta balik, suamimu balik pun ibu-ibu enggak bisa tenang. Kenapa enggak belajar berserah lewat doa? Tuhan loh melepaskan saudara dari kesesakan, memulihkan orang yang patah hati, yang ketiga menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Yuk saling mengasihi, ya. Apa alasan hari ini kalau saudara datang sama Tuhan? Tidak ada ruginya loh kalau punya hati mengasihi. Pasti doamu kuasanya besar. Yang pertama, 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Waktu hatimu bersih, saudara itu terang. Saudara tahu, kalau saudara datang dengan sakit hati, saudara gelap. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Makanya doamu tidak masuk dalam hadirat Tuhan. Orang yang saling mengasihi hidup dalam terang, itu luar biasa. Tuhan itu tidak main-main, saudara. Kalau kita ada di dalam terang, percayalah doa-doamu pasti besar kuasanya. Yang kedua, Markus 11 ayat 25 sampai 26. Yuk kita baca Markus 11 ayat 25 sampai 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Orang yang datang dengan sikap hati saling mengampuni, mengasihi, itu juga mendapat pengampunan dari Bapa. Coba saudara marah, dendam, amarah, sakit hati, kepahitan. Saudara tidak diampuni, saudara. Bagaimana doa kita besar kuasanya? Kalau saudara sendiri hidup ada satu tembok pemisah. Saudara sendiri yang menciptakan tembok, yaitu dengan dosa-dosa kepahitan. Yang ketiga, setelah kita yang pertama terang, kesalahan kita sudah diampuni sehingga doa-doamu berkuasa. Yang ketiga, Markus 5 ayat 23 dan 24. Markus 5 ayat 23-24. Satu ayat lagi kita selesai ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Artinya persembahan kita juga berkenan di hadapan Tuhan. 3 hal, saudara. Makanya kalau punya hati sikap yang saling mengasihi, tidak ada ruginya. Saudara kalau datang sama Tuhan dengan kepahitan, saudara tahu doa saudara akan sia-sia, tidak punya kekuatan yang powerful. Tapi kalau saudara bersih secara hati saling mengasihi, itu tadi, kita adalah anak terang, ya. Kesalahan kita juga sudah diampuni sehingga kita layak di hadapan Tuhan, dan persembahan kita menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ada nilainya. Daripada doa panjang-panjang, tapi saudara tidak bisa berdamai dengan musuh saudara. Tuhan bilang gini, aku tidak suka dengan persembahan ini. Walaupun engkau nyanyinya, haleluya, bahasa rohnya 1 jam sekalipun. Tapi kalau engkau tidak punya hati yang saling mengasihi, doa-doa penyembahanmu tidak punya kuasa dan sampai di hadirat Tuhan. Mau saudara? Jadi sebelum berdoa, yuk kita mulai koreksi sikap kita. Kita jangan pernah datang sama Tuhan dengan keraguan. Kita datang dengan percaya, kita datang dengan saling mengasihi, sudah mengampuni, sudah tidak ada lagi kebencian. Yang terakhir, ya biasanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau sudah
dengar yang terakhir. Nah, ya, yuk hidup yang berkenan, berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Apa sih hari ini kalau hidup berkenan? Yaitu menyenangkan hati Tuhan. Ya, saudara, menyenangkan hati Tuhan itu artinya bagaimana saudara hari ini suka-sukanya Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Coba kalau saudara sering ngatur Tuhan, Tuhan, kenapa tidak diselesaikan? Harus ini, harus ini, harus ini. Nah, orang yang menyenangkan hati Tuhan, di proses Tuhan sekalipun, saudara tetap bilang gini, suka-sukamu Tuhan, aku tetap sepakat sama Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, aku tetap sepakat, aku tetap setia sama Tuhan. Itu perbuatan yang menyenangkan. Jangan banyak bersungut-sungut, itu enggak menyenangkan Tuhan. Coba kalau doa, ngomongnya sungut-sungut Tuhan, Tuhan itu enggak adil. Tuhan itu tidak sayang sama aku. Aku loh Tuhan, telepon, sudah disuruh telepon sama Tuhan. Tapi ketika suruh telepon, Tuhan apa jawaban? Tidak kasih saya, suami saya malah maki-maki. Tuhan jahat sama saya. Sementara wanita itu saya dengar dibelikan mobil baru. Datang jangan dengan sikap seperti ini. Kalaupun sudah diberikan mobil baru, percayalah, itu milikmu yang dicuri. Nanti Tuhan akan kembalikan apa yang hilang milikmu ketika engkau rela sesaat. Tuhan tidak akan rela, saudara. Daripada ngomel aja, malah Tuhan itu tidak disenangkan. Kalau Tuhan disenangkan, beda. Yuk kita baca Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Orang kalau bisa bersyukur, bersukacita, menikmati proses, karena dia tahu, Tuhan, aku sakit ini buat Tuhan. Ada orang ibu yang konseling sama saya bilang gini, aduh Bu Eli, kalau sampai suami saya ini sudah kembali, saya ini sedih loh Bu Eli, tidak bisa tidur. Loh kenapa? Suaminya sudah kembali jadi baik, sudah minta maaf, kok sedih, kenapa? Saya tanya. Bu Eli, kalau sampai saya di PHP lagi, gimana Bu Eli? Saya gimana Bu Eli? Kalau saya sampai di PHP lagi, saya tidak kuat Bu Eli. Saya cuma jawabnya singkat. Kalau sampai di PHP lagi, itu berarti proses hidupmu makin dimurnikan. Ucap syukur. Berarti kehendaknya saudara harus menjalani tersanjung 1 selesai, tersanjung 2. Nanti hasilnya juga pasti tersanjung. Amin, saudara. Karena bersama Tuhan tidak ada hasilnya yang terpuruk. Tapi saudara dan saya mengalami proses yang dilanjutkan, pasti ada tersanjung. Karena itu janji Tuhan. Amin, saudara. Ya, jadi Kolose 3 ayat 23 yang berkata bahwa apapun yang kamu perbuat untuk Tuhan. Kenapa? Ayat 24-nya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Yang ke-25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya, karena Tuhan tidak memandang orang. Hari ini, proses apapun, siap Tuhan. Kenapa? Karena saya mau melakukan buat Tuhan. Kalau melakukan buat Tuhan, percayalah. Tuhan itu bilang gini di firman-Nya, kalau saudara, aku loh yang memberi upah kamu, aku loh yang menentukan bagianmu. Waktu kamu berdoa, ngucap syukur, hakmu dicuri wanita itu, aku kok yang menentukan berkatmu, upahmu, aku nilai. Kalau kamu bisa bilang suka-sukamu Tuhan, upahku aku berikan luar biasa, yang hilang, aku ganti. Kenapa? Karena Tuhan yang berdaulat. Yang kedua, Tuhan itu sebagai Tuan. Dan kalau dia sebagai Tuan, dia sebagai sutradara. Dia sebagai Tuhan yang berdaulat penuh atas hidupmu. Tenang, tenang. Waktu engkau berkata, sudahlah Tuhan, tidak apa-apa, diproses lagi ya, haleluya, suka-sukamu Tuhan, tidak apa-apa. Tuhan sebagai Tuan, dia berdaulat. Dia lihat kesetiaanmu. Tuhan bilang ini, malaikat cepat selesaikan prosesnya ini. Aku sudah lihat hatinya berubah dahsyat. Dulu hatinya kotor, sekarang luar biasa. Sekarang sudah sepakat sama prosesku. Selesaikan, pulihkan, kembalikan lipat. Yang ketiga, saudara, Tuhan hakim yang adil. Waktu engkau datang dengan sikap doa yang benar, dan saudara mau berbuat apa yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan itu hakim yang adil.
Apa yang kau tabur suatu hari, pasti saudara tuai. Tenang aja ibu-ibu, proses 7 tahun, nuai hasilnya 7 kali lipat. Proses 10 tahun, nuai hasilnya 10 kali lipat. Yang 2 tahun tidak boleh ngiri. Amin, saudara. Amin. Ya, yuk kita baca quotes kita yang terakhir. Eling, ya, saya sudah selesai 3 hal. Tunaikan kewajiban kita sebagai orang benar untuk percaya penuh, ya, untuk percaya penuh kepada Tuhan, saling mengasihi, hidup berkenan di hadapannya, maka Tuhan pasti memberikan apa yang kita minta, apa yang menjadi hak kita. Kewajiban saudara hari ini, kalau saudara tahu doa punya kuasa, hari ini kenapa saudara tetap berharap? Walaupun kau tidak punya kekuatan, karena engkau masih punya kekuatan doa orang benar yang besar kuasanya. Itu yang membuat alasan berharap saat tidak ada dasar. Ya, kita percaya 3 hal ini, saudara bisa review nanti, lihat ya. Saya sudah selesai dan saya juga kembalikan kepada Fran ya. Jadi hari ini jangan mau melepaskan kepercayaan ya, karena Tuhan pasti melepaskan semua kesesakan, memulihkan orang yang patah hati, menyelamatkan orang yang remuk jiwanya ya. Hari ini juga persembahkan untuk saling mengasihi supaya engkau hari ini diampuni, menjadi anak terang dan persembahanmu berkenan. Hari ini hiduplah untuk berbuat apa yang Tuhan mau, suka-sukamu Tuhan, karena Tuhan pasti memberi upahnya tepat sesuai dengan apa yang saudara tabur, saudara akan tuai, dan Dia Tuhan yang berdaulat. Kapan masalah kita selesai, Dia sudah tahu jalan keluar dan waktunya kapan kita akan selesai. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa terlebih dahulu sambil naikkan lagu. Ya, lagu tadi. Ya, saudara, saya lupa 5 menit kasih saya waktu, saya mau kesaksian hal yang kecil. Ini kaitannya dengan ini ya, 5 menit saya minta waktu. Saudara tahu, saya 2 hari yang lalu ya, kaki saya ini karena banyak jalan ya. Jadi saya waktu tidur, saya karena tidurnya agak jet lag ya, jamnya enggak teratur, saya tidurnya selalu subuh, saudara. Waktu itu anak-anak sudah tidur, kira-kira hampir jam 2 malam. Tiba-tiba saya mau tidur, kaki saya itu jarem itu namanya, kayak sakit, kemeng gitu ya. Terus saya ini cuman bilang gini, Tuhan, malam anak-anak juga sudah tidur, dan secara akal anak-anak nggak mungkin nyimpan obat gosok. Saudara tahu ya, saya cuman batin seperti itu, tapi saya tahu, waktu itu saya tahu saya lagi curhat sama Tuhan. Kaki saya kok sakit ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara tahu, tiba-tiba di depan mata saya itu bisa melihat satu minyak. Minyak ini masih segel, saudara. Saya lihat, ini minyak apa? Ternyata ini, saudara, saya tidak bohong. Minyak ini, ya, kelihatan enggak ya? Enggak kelihatan ya? Kelihatan ya, Fran? Enggak kelihatan ya? Jadi minyak terlalu ini, jelas. Ya sudah. Minyak ini tiba-tiba saya oleskan gini, saya baca, minyak ini sesuai dengan apa yang saya butuhkan, saudara. Saya gosok 2 kali. Minyak ini bagusnya luar biasa, saudara. Kalau ke Australia saya baca, ini minyaknya dari Australia. Ya, saya dan besok paginya saya tanya anak saya, kamu beli minyak enggak? Anak saya enggak pernah, Ma. Wong kita ini mana ada obat gosok-gosok kayak mami aja sudah tua, katanya gitu, saudara. Nah itu minyaknya siapa? Di depan mata saya, saudara, itu minyak masih segel. Sampai hari ini saya tanya anak saya satu-satu, semua jawab, enggak mungkin, Mam. Mau beli minyak gosok itu sudah enggak mungkin, panas lagi. Kita percaya dari kesaksian ini, saudara. Tuhan itu, lihat ya, doa itu dahsyat loh, saudara. Waktu hari ini tidak ada dasar untuk berharap. Yuk, kita mulai curhat sama Tuhan. Tidak usah curhat sama manusia. Batin aja. Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Amin, saudara. Ya, yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami dapat kekuatan yang baru. Kami tahu bahwa Tuhan mengabulkan doa kami menurut kehendak-Mu. Bahkan kami akan memperoleh apa yang kami pinta, Tuhan.
Tapi kami mau belajar satu hal, Bapa, bahwa kami mau datang dengan sikap doa yang benar, yaitu kami mau percaya penuh kepada Tuhan. Kami mau punya sikap untuk saling mengasihi, bukan saling membenci, Tuhan. Kami punya kekuatan untuk mengampuni, bukan kekuatan untuk membenci, Tuhan. Biarlah saat ini juga kami mau berbuat apa yang berkenan, menyenangkan hati-Mu. Kalau memang melewati proses itu membuat hati-Mu disenangkan, kami berkata, suka-suka-Mu Tuhan. Kami akan ikuti prosesnya Tuhan. Kami tidak mau bersungut-sungut Tuhan. Kami mau mengucap syukur atas apapun Tuhan. Karena ketika Engkau melanjutkan proses hidup kami tahu kami makin dimurnikan. Dan Tuhan sebagai Tuhan atas segala kehidupan kami akan memberikan upah. Bahkan apa yang kami tabur di dalam proses kami akan menuainya Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami masalah ekonomi, Tuhan buka jalan berkat. Saat ini yang lagi mau jual aset tanah untuk bayar hutang, Tuhan lancarkan semuanya. Tanah aset terjual di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan, yang mengalami rumah tangga juga Tuhan pulihkan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani malam ini Tuhan, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata, amin.